Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Raja Sukumaya, sang pemilik wangsit keong ajaib dan sakti mandraguna ini. Seperti biasa bersama kita akan menanggapi sebuah cerita dari para pengkritik Alkitab. Namun di sisi lain mereka membutuhkan ayat-ayat Alkitab guna membenarkan apa yang mereka imani. Pada sebuah video terlihat dua orang sedang berdiskusi dari hal Alkitab. Dan salah satu sosok yang berdiskusi itu sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Namun saya belum kenalan dengannya. Ya. Dan juga saya harapkan dari teman-teman yang memiliki komunikasi dengan sosok yang satu itu agar dapat mengirimkan video ini kepadanya sehingga dapat disimaknya dengan baik. Dan juga tidak lupa saya mengajak teman-teman agar mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga dibagikan kepada teman-teman lainnya atau kerabat lainnya. Seperti apa sosok yang dimaksud? Tanpa berlama-lama, ini dia sosok tersebut. Tema pada kesempatan pagi hari ini adalah Islam atau Kristen yang dibohongi, yang ditipu dengan terjemahan. Jadi fokus ya, Islam atau Kristen yang dibohongi dengan terjemahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah yang menurunkan Quran, maka Allah juga yang menjaganya. Allah menjaga Quran dengan ratusan ribu manusia, ya ratusan juta manusia itu hafal Quran. Oleh karenanya saya sering kali menyampaikan dengan sebuah analogi, ilustrasi, dan improvisasi. Seandainya semua kitab suci di muka bumi ini hilang dengan suatu cara ajaib, aplikasinya, softwarenya, manuskripnya, maka semua agama akan tidak memiliki kitab suci kembali, kecuali hanya Islam yang akan memiliki kitab suci kembali. Karena Al-Quran bukan hanya terpatri di dalam hati, tapi juga terpatri di dalam otak dan pikiran manusia. Makanya kalau saya baca surat An-Naba, maka saya baca di Italia, saya baca di Inggris, saya baca di Amerika, semua orang tahu kalau yang saya baca itu surat An-Naba. Dan ingat, Yesus mengutus berapa orang murid? 70 atau 72 menurut original text Bible. Temanya ingat, Kristen atau Islam. Islam atau Kristen yang ditipu dengan terjemahan, itu temanya. Pertanyaannya, original text dari Lukas 10 nomor 1 itu 70 atau 72 orang yang diutus oleh Yesus. Terima kasih. Jonathan Nandar berkata, Islam atau Kristen yang ditipu dengan terjemahan. Dia juga berkata, Allah yang menurunkan Quran, Allah juga yang menjaganya. Dengan ratusan ribu dan jutaan manusia yang menghafal Quran. Jadi, jika semua kitab agama di dunia ini hilang, maka semua agama di dunia ini akan kehilangan kitab suci mereka, kecuali hanya Islam. Karena Quran itu terpatri dalam hati dan pikiran manusia. Dia juga berkata, Yesus mengutus berapa murid? 70 atau 72 murid menurut original teks Alkitab atau Bible. Nah, dalam Lukas 10 adalah satu-satunya tempat di mana kita menemukan kisah tentang Yesus yang mengutus 70 atau 72 murid tertentu untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Perbedaan dalam jumlah 70 atau 72 berasal dari perbedaan yang ditemukan dalam sekitar setengah dari gulungan kuno yang digunakan dalam penerjemahan teks-teks tersebut. Hampir terbagi rata antara angka-angka, dan para sarjana tidak sepakat apakah jumlah 70 atau 72. Meskipun masalah kecil seperti itu bukanlah alasan untuk diperdebatkan, karena angka 70 diulangi di tempat lain dalam kitab suci, misalnya Keluaran 24 ayat 1. Bilangan 11 ayat 16, Yeremia 29 ayat 10. Lebih memungkinkan bahwa jumlah murid yang sebenarnya adalah 70 dengan 2 diantaranya adalah kekeliruan penyalinan. Apakah ada 70 atau 72 murid yang diutus oleh Yesus? Tidaklah relevan. Yang penting di sini adalah instruksi yang Yesus berikan kepada mereka dan kuasa yang diturunkan atas mereka untuk melakukan mukjizat dan mengusir setan dalam Lukas 10 ayat 17. Selain itu, Alkitab memiliki ribuan manuskrip dalam bahasa asli. Sehingga, apabila ada kekeliruan dalam penyalinan, kesalahan penerjemahan atau penyelewengan penerjemahan maksud saya, yang dengan disengaja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita dapat melihatnya kembali dalam teks asli yang sudah saya jelaskan tadi. Namun yang menarik atau yang menjadi poin penting dari kisah Yesus mengutus para murid itu patut dipertanyakan, yaitu bukankah Tuhan yang memiliki otoritas untuk mengirim utusan demi memberitakan kebenaran firman tentang kerajaan surga? Silakan direnungkan sendiri. Seperti yang Jonathan Nandar katakan, Islam atau Kristen yang ditipu oleh terjemahan. Sebenarnya kalimat yang dia lontarkan itu justru berbalik kepada dirinya sendiri, yaitu Islamlah yang tertipu oleh terjemahan. Karena terbuktinya dalam Quran ada banyak ayat-ayat sisipan atau sisipan-sisipan kata dalam tanda kurung, yang dimana kata atau kalimat yang tersisip dalam tanda kurung itu tidak disebutkan dalam teks asli bahasa Arab dalam Quran itu sendiri. Misalnya, Quran Al-Haddah ayat 40 yang berbunyi,
Innahu lagaulu rasulin karim. Malah diterjemahkan dengan kalimat yang berbunyi, sesungguhnya ia, Al-Quran, itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Padahal dalam original teksnya tidak ada kalimat yang berbunyi Al-Quran dan tidak ada kalimat yang berbunyi diturunkan kepada. Ada apa kira-kira sehingga hal itu terjadi? Dan lagi dalam Quran Muhammad ayat 7 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yasurkum wa yushabit aqdamakum. Ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, dan seterusnya. Padahal dalam original teks Arab yang tidak ada terdapat kata atau kalimat yang berbunyi agama. Dan masih banyak lagi ayat-ayat terjemahan Quran yang demikian. Jadi, siapakah yang selama ini ditipu oleh terjemahan, wahai Yonathan Nandar dan kawan-kawanmu? Yonathan Nandar juga berkata, Allah yang menurunkan Quran, Allah juga yang menjaganya, dengan ratusan ribu dan jutaan manusia yang menghafal Quran. Jadi jika semua kitab agama di dunia ini hilang, maka semua agama di dunia ini akan kehilangan kitab suci, kecuali hanya Islam. Karena Quran yang terpatri dalam hati dan pikiran manusia. Begitu katanya barusan. Apakah benar Allah menjaga Al-Quran dan ratusan juta umat Islam menghafal ayat Quran? Bagaimana dengan hadits Ibnu Majah nomor 1934 yang menceritakan bahwa mushaf Quran ludes dilahap oleh burung ketika Nabi Muhammad wafat? Apakah Allah lalai menjaga ayat-ayatnya yang tertuang dalam mushaf itu, sehingga mushaf itu dapat dilahap oleh burung dan ayat-ayat itu pun raib? Ataukah burung-burung itu lebih hebat daripada Allah sehingga si burung-burung itu dapat melahap ayat-ayat Allah dalam mushaf tersebut? Jika benar umat Islam menjaga Quran dengan cara menghafalnya dan terpatri dalam hati dan pikiran manusia seperti yang dikatakan Yonathan Nandar, lalu apakah ada umat Islam yang menghafal ayat-ayat yang telah raib dimakan oleh burung-burung itu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pernyataan Yonathan Nandar sebenarnya berbalik pada dirinya sendiri, juga Qurannya. Karena sebenarnya dia sendiri sadar hal ini. Tetapi entah mengapa dia masih tetap mempertahankan reputasinya yang sebenarnya selalu diporak-porandakan oleh saudara-saudara apologet Kristen lainnya. Semoga Yonathan Nandar diberkati Tuhan, dan sekian Wangsit Keong Ajaib. Salam Keseleo.